Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Raffles Hills yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti kajian secara offline ataupun online. Pada pertemuan kita di pagi hari yang mulia ini, dan hadir juga bersama kita anak-anak santri dari Pondok Tahfiz Nurul Quran Cibubur, dan bersama kita juga pimpinannya Ustadz Farid yang hadir juga bersama kita mengikuti kajian tafsir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah turunkan kepada kita, sehingga pada pagi yang mulia ini Allah himpun kita di tempat yang penuh dengan nuansa kebaikan dan keberkahan. Setelah sebelumnya kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita berharap kita mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapa yang merawat sholat subuhnya berjamaah dalam hidupnya, maka nanti di hari akhir fahuwa fi zimmatillah, orang itu akan berada di bawah jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mampu menjaga salat subuhnya berjamaah dalam hidupnya, nanti di hari akhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi zimmatillah, di bawah jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau di bawah jaminannya Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisab dan Allah berkata, dia hambaku tersebut berada di bawah jaminanku. Kalau sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, tentu bakal ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, surat yang ke 98 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Bayyinah berarti bukti nyata. Terambil dari ayat yang pertama, yang ada redaksi Al-Bayyinah. Nama lain daripada surat Al-Bayyinah juga disebut dengan surat Lam Yakun. Diambil dari ayat yang pertama juga, Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan seterusnya. Kemudian juga ada yang menyatakan nama lainnya adalah surat Al-Qayyimah. Al-Qayyimah. Jadi bisa dengan nama Al-Bayyinah, bisa juga disebut dengan surat Lam Yakun, bisa juga disebut dengan surat Al-Qayyimah. Pokok-pokok yang terkandung dalam surat Al-Bayyinah, ada 3 hal utama yang dibahas dalam surat Al-Bayyinah. Yang pertama yaitu sikap orang kafir terhadap risalahnya Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Diterangkan pada surat Al-Bayyinah. Yang kedua, dalam surat ini juga menjelaskan tentang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga yaitu tentang tempat kembalinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan mendapatkan apa yang telah mereka lakukan di dunia, akan mereka dapatkan rewardnya di yaumil akhir. Yang beriman dijelaskan di mana tempatnya, kemudian yang durhaka atau yang kafir dijelaskan pula tentang tempatnya. Ada keberuntungan yang didapatkan bagi mereka yang beriman, kemudian ada kenestapaan yang didapatkan bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini surat ada asbabun nuzulnya. Surat ini turun ya, membicarakan mengenai kaum Yahudi dan kaum Nasrani, tentang sikap mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nyata-nyata kebenaran itu ada di hadapan mereka. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sebelum hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka sering mengatakan bahwasanya kami sedang menanti Rasul terakhir. Mereka sering ngomong itu. Dan mereka mengatakan nanti kalau Rasul terakhir itu datang, kami akan beriman kepadanya. Karena kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tercantum di kitab-kitab sebelumnya, di Taurat dijelaskan tentang Rasul pamungkas. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berharap Nabi pamungkas itu hadir dan dari kalangan mereka. Maka mereka suka bangga-banggakan itu. Bahkan ya, orang-orang Yahudi sering berkata, nanti kalau seumpamanya ini Nabi ini sudah muncul, kami akan berada di belakangnya dan kami akan perangi suku Aus dan Khazraj. Tapi ternyata setelah Nabi itu muncul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul, mereka kecewa, ternyata muncul dari klan Arab, ya. Bukan dari kalangan Bani Israel. Bukan dari kalangan Yahudi. Dan lebih menarik lagi, ucapan mereka sebelumnya mengatakan, nanti kalau Nabi terakhir itu datang, kami akan berada bersamanya, kami akan perangi Aus dan Khazraj. Ternyata di akhir, setelah Nabi itu risalahnya turun, kemudian Rasulullah SAW mensyiarkan Islam di kota Mekah, ternyata di kemudian hari, Aus dan Khazraj itulah yang memeluk agama Islam kan. Dua kabilah besar yang ada di kota Madinah. Itu kabilah Aus dan Khazraj yang dulu orang Yahudi sebelum turun Nabi Muhammad SAW mengatakan, kami akan perangi kalian. Bersama risalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi pamungkas. Tapi ternyata terbalik. Malah suku Aus dan Khazraj itu suku yang memeluk agama Islam. Di kemudian hari. Nah.
Surat ini juga kalau kita lihat dalam tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menamakan surat ini dengan surat Munfiqin. Ya, Munfakin. Munfakin. Jadi bisa dinamakan surat Al-Bayyinah, bisa dinamakan surat Lam Yakun, bisa juga disebut dengan surat Munfakin, bisa juga disebut dengan surat Qayyimah. Mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah. Karena surat ini menjelaskan tentang ahlul kitab. Dan interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ahlul kitab itu terjadi saat Nabi berada di Madinah. Maka mayoritas ulama ahli tafsir berpandangan bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama periodik di kota Mekah, 13 tahun dakwahnya di kota Mekah, itu Nabi berinteraksi dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka dakwah Nabi di kota Mekah itu penekanannya adalah penekanan nilai akidah dan nilai tauhid. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu banyak berbicara tentang nilai akidah dan nilai tauhid. Dan Nabi bersentuhan dengan orang-orang ahlul kitab itu terjadi saat Nabi sudah tinggal di kota Madinah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nama sahabat Nabi khusus berkenaan dengan surat Al-Bayyinah. Namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat Nabi yang terkenal paling merdu dan paling indah suaranya. Sahabat Nabi yang sangat cepat menghafal Al-Quran. Di setiap firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan didengar oleh Ubay bin Ka'ab, langsung terekam olehnya, langsung ia hafal. Di sahabat-sahabat Nabi ini yang hidup di sekitar Nabi ini memang memiliki kemampuan hafalan yang begitu kuat. Di memorinya dahsyat ini. Ya. Memorinya ini di atas memorinya komputer. Ya. Bukan kita nih, kita memorinya Pentium 2 ya. Hafal sekarang, besok lupa. Ya. Ada yang hafal, gak hafal-hafal. Ada yang hafal surat pendek, pas baca, ulang-ulang. Surat Al-Kafirun itu. Nggak selesai bacanya. Sahabat Nabi banyak yang hafalannya kuat. Seperti Abu Hurairah itu. Kuat juga hafalan. Nah, Ubay bin Ka'ab ini, bahkan menurut riwayat, ia adalah orang yang dipercayakan sebagai sekretarisnya Nabi dalam penulisan wahyu ilahiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab berasal dari kaum Ansar, dari suku Khazraj. Ubay bin Ka'ab, orang yang ikut dalam Bai'atul Aqabah, jadi baiat sumpah setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melindungi dan menjaga Nabi seumur hidup mereka. Orang yang masuk dalam jajaran veteran Badar. Veteran Badar ini kan jumlahnya nggak banyak, 313. Salah satu di dalamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi, setiap kali disebut nama Allah menangis. Ini kita disebut nama siapa nangis? Ya. Kita biasanya ada yang hilang baru nangis. Ubay bin Ka'ab disebut nama Allah Subhanahu wa taala menangis. Ada riwayat tentang Ubay bin Ka'ab, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kharaja
ala Ubay bin Ka'ab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari datang menjumpai Ubay bin Ka'ab. Faqal Rasulullah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay." Nabi panggil, "Ya Ubay." Waktu itu Ubay lagi sholat. Jadi Nabi lagi datang nemui Ubay bin Ka'ab. Ubay lagi sholat. Antum kalau lagi sholat Nabi yang manggil gimana? Sholat, lagi sholat menghadap Allah, Nabi yang manggil. Ubay waktu itu serba salah. Ya. Faltafat Ubay walam yujibhu. Ubay dia noleh. Nabi waktu panggil dia noleh tapi nggak jawab karena dia merasa dia lagi sholat. Noleh saja tapi tidak jawab. Kemudian Ubay tetap sholat dan dia mempercepat sholatnya. Setelah dia mempercepat sholatnya, summan sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia langsung pergi menemui Nabi. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera buat engkau wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma manaka ya Ubay an tujibani iz da'autuka." Dia bilang, "Wahai Ubay, apa yang mencegahmu untuk tidak menjawab panggilanku saat aku panggil dirimu?" Faqala ya Rasulullah, lalu Ubay berkata, "Wahai Rasul, inni kuntu fis shalah." Ya Rasul, saya lagi sholat. Nah, lalu apa kata Rasul? Afalam tajid fima uhiya ilayya. Apakah engkau tidak menemukan apa yang pernah Allah wahyukan kepadaku? Lalu Nabi baca firman Allah surat Al-Anfal ayat 24. Istajibu lillahi wal rasuli idza dzukirtum. Nabi baca firman Allah di hadapan. Kan ada firman Allah ini surat Al-Anfal ayat 24. Jawablah seruan atau panggilan Allah dan Rasulnya jika engkau dipanggil untuk memberikan kehidupanmu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, untuk menghadirkan kebahagiaan buatmu. Qala bala, lalu Ubay mengatakan, ya, baik ya Rasul. Wala a'udu insyaallah. Insyaallah saya nggak bakal ulang lagi. Kapan-kapan walaupun lagi sholat dipanggil saya jawab. Lihat ini akhlak sahabat Nabi. Mereka nggak debat lagi, Nabi mengatakan, "Ya Rasul, kan lagi sholat ini." Ya, kan lagi sholat ini. Engkau kan Rasul, saya kan lagi menghadap Allah. Nggak ada debat-debat. Jadi para sahabat Nabi, ini kan tafsiran Nabi ini. Tafsiran Nabi tentang firman Allah ini. Tidak ada sahabat Nabi, kalau sudah Nabi ngomong begitu, bantah, nggak ada. Jadi kita ini sebenarnya ambil pelajaran dari para sahabat-sahabat Nabi. Jika dihadapkan dengan pilihan di hadapan Nabi, maka pilihannya Nabi. Dan Nabi itu kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ini kalau ngomong nggak asal ngomong. Nah, kayak kita, Nabi ini semua yang keluar dari lisannya itu arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh ucapan Nabi itu hadis. Bukan hanya ucapannya, gerak tubuhnya, tidurnya, duduknya, interaksi sosialnya, sikapnya, diamnya itu jadi hadis. Ini Ubay bin Ka'ab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ubay bin Ka'ab ini dalam satu riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Ubay bin Ka'ab ini juga termasuk sahabat Nabi yang Nabi ajarkan kepadanya atau kabarkan kepadanya tentang fadilah surat Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi mengatakan, "Ala u'allimuka, maukah engkau aku ajarkan surat ma unzila fit Taurat, wala fil Zabur, wala fil Injil, wala fil Quran misluha." Maukah engkau wahai Ubay, aku kabarkan kepadamu tentang surat yang tidak diturunkan dalam Taurat, tidak diturunkan di Zabur, tidak diturunkan di Injil, kemudian ada dalam Al-Quran, tetapi dalam Al-Quran itu tidak ada lagi yang menandinginya. Redaksinya tidak ada yang sama. Kemudian Ubay mengatakan, ya, saya mau. Kemudian setelah itu Ubay mengatakan, fa inni arju. Atau Ubay mengatakan, saya sangat berharap saya tidak keluar dari pintu masjid itu sampai Rasulullah mengajarkan kepada saya. Kemudian setelah itu fa akhadha biyadi faja'alahu. Jadi Rasulullah SAW gandeng tangannya Ubay. Kemudian ketika mendekati pintu masjid itu, Rasul belum kasih tahu, masih diam. Kemudian Ubay mengatakan, ya Rasulullah, tadi kan engkau bilang mau mengajarkan kepada saya, kabarkan kepada saya tentang surat yang tidak ada dalam Taurat, Zabur, Injil, bahkan dalam Al-Quran surat ini tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW mengatakan, fakaifa taqra'u idza kumta tusalli. Kalau engkau lagi berdiri sholat, apa yang kau baca? Lalu kata Ubay, membaca surat Al-Fatihah. Kata Nabi, bagaimana? Nabi bilang, coba kau tunjukkan kepada saya. Kalau engkau berdiri itu lagi sholat, yang kau baca apa? Faqara'a bi Fatihatil Kitab. Lalu Ubay membaca surat Al-Fatihah. Nabi mengatakan, ya itu. Surat inilah yang tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Zabur, tidak ada dalam Injil. Bahkan dalam Al-Quran tidak ada yang menyerupainya. Itu surat Al-Fatihah. Ya. Wahiyya sab'ul mathani. Yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang oleh manusia ketika mereka baca sedang sholat 5 waktu. Kan diulang-ulang baca. Surat tentang fadilah surat Al-Fatihah ini, itu riwayat hadisnya, jalurnya dari Ubay bin Ka'ab. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan surat Al-Bajinah? Di suatu hari Nabi bersama Ubay bin Ka'ab. Dalam riwayat hadis Imam Bukhari, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Nabi li Ubay, Nabi berkata kepada Ubay, innallaha amarani an aqra 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kata Nabi, wahai Ubay, Allah Subhanahu wa taala baru saja suruh saya untuk membacakan di hadapanmu lam yakunil ladzina kafaru ahlul kitab. Lalu Ubay mengatakan, wasammani ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutku di situ? Kata Nabi, na'am, ya. Fabaka, lalu Ubay menangis. Jadi menurut riwayat, Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Nabi yang sering disebut oleh penduduk langit. Ubay bin Ka'ab itu sering dipanggil sama Nabi, Nabi sering suruh bacain Quran.
selain Abdullah bin Mas'ud yang disuruh panggil suruh baca Quran, yaitu Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Ubay fakana mimman jama'ul Quran ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ubay bin Ka'ab adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafil Bukhari bisanadihi an Qatadah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Bukhari dalam sanad dengan sanadnya dan dari Qatadah, qala sa'altu Anas bin Malik. Imam Al-Qatadah ini tanya sama Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan gurunya para tabi'in. Anas bin Malik, gurunya para tabi'in. Qatadah tanya, Qatadah ini tabi'in, tanya sama Anas bin Malik. Man jama'al Quran ala ahdin Nabi. Siapa orang yang bertugas pencatat Al-Quran di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal arba'atun. Anas bin Malik mengatakan ada 4 orang yang mencatat Al-Quran di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 orang. Kulluhum minal ansar. Seluruhnya orang Ansar. Seluruhnya orang Ansar. Siapa saja? Ubay bin Ka'ab. Jadi pertama kali disebut Ubay bin Ka'ab. Wa Mu'az bin Jabal. Kemudian Zaid bin Thabit. Kemudian Abu Zaid radhiyallahu anhum jami'. Abu Zaid ini yaitu Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid. Panggil dengan Abu Zaid. Karena Sa'ad punya anak namanya Zaid lagi. Abu Zaid. Jadi 4 orang semuanya dari Ansar. Di dalamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian dari riwayat hadis Anas bin Malik, Nabi bersabda, arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Ya. Umatku yang paling lembut yang paling penuh dengan kasih fi amrillah Umar. Di umatku yang paling galak Umar. Ya, Nabi sebut yang paling lembut Abu Bakar. Yang paling galak, paling ditakuti, paling disegani siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kita tahu kan, bayangannya saja, jadi setan itu lihat bayangannya kabur. Di Umar bin Khattab jalan mau masuk gang itu kan, kalau kita jalan siang-siang lewat gang itu kan bayangan kita duluan. Itu setan lihat bayangannya Umar lari. Apalagi ketemu Umar. Kalau kita, setan nungguin kita. Kapan kita lewat. Kan? Ini Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab, walaupun dia orangnya tegas, galak, sering nangis malam hari. Kalau malam dia tahajud, qiyamul lail, nangis dia. Sampai diriwayatkan itu di bawah kelopak matanya Umar bin Khattab itu ada garis hitam memanjang sampai ke pipinya. Dua-duanya. Likasrotil buka. Saking banyaknya dia menangis. Jadi saking banyaknya dia menangis di malam hari, sering qiyamul lail, bermuhasabah, jadi bekas aliran air matanya itu membekas di pipinya. Kalau ada tanah yang sering dilewati air, itu kan ada bekasnya. Ya, itu kan karena keseringan dilewat. Ini bayangkan berapa banyak jumlah air matanya Umar bin Khattab. Sampai itu membekas di pipi, bekas aliran air matanya. Kemudian kata Nabi yang berikutnya, wa asdaquhum hayaan Utsman. Sahabat Nabi, kata Nabi, di umatku ini orang yang paling besar malunya. Siapa itu? Utsman. Sampai dikatakan manistahyaul malaika, orang yang malaikat aja malu. Utsman pemalu, Utsman bin Affan. Ya.
Wa a'lamuhum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Di antara umatku yang paling paham tentang mana halal, mana haram, yaitu Muaz bin Jabal. Termasuk dia delegasinya Nabi, utusannya Nabi, duta besarnya Nabi yang Nabi kirim ke mana? Ke Yaman. Muaz bin Jabal. Dan masih belia waktu dia dikirim ke Yaman. Karena Muaz bin Jabal meninggal dunia umurnya 38 tahun. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena kena wabah beliau. Kemudian wa afraduhum Zaid ibnu Sabit. Di antara umatku yang paling mengerti tentang ilmu faraid, Zaid bin Sabit. Wa aqra'uhum Ubay. Dan di antara umatku, orang yang paling indah bacaannya, Ubay. Nabi puji dia. Ubay bin Ka'ab. Walikulli ummatin amin. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat memiliki orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini, maksud di zaman Nabi, adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk sekarang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir, yakni orang-orang dari ahli kitab. Siapa ini ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Kan agama samawi ini, agama yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan rasulnya dan bawa kitab buat mereka. Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan orang-orang dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, akidah mereka, sampai datang kepada mereka bayyinah. Jadi ayat ini yang pertama ini menjelaskan dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan kami tidak akan beriman sampai datang kepada kami al-bayyinah. Al-bayyinah di sini dua makna. Ada yang mengatakan al-bayyinah itu adalah Rasulullah. Ada yang mengatakan al-bayyinah itu Al-Quran. Ada yang mengatakan dua-duanya. Al-bayyinah itu bukti nyata yang jelas itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di tengah-tengah umat, kemudian membawa wahyu ilahiyah yang berbentuk Al-Quran. Bukti nyata. Dahulu Taurat dan Injil, Taurat bagi umat Yahudi dan Injil bagi umat Nasrani, itu juga bayyinah, bukti nyata bagi mereka. Kemudian setelah itu mereka mulai menyimpang dari isi kandungan yang ada pada Taurat dan Injil tersebut. Kemudian di tengah-tengah penyimpangan mereka, mereka mengatakan, kalau nanti yang dikatakan dalam kitab suci kami ini tentang berita akan ada Nabi Pamungkas ini, kalau dia datang dan benar-benar turun membawa bayyinah, bawa Al-Quran, bukti nyata yang jelas ini, kami akan yakini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang Nabi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Datang Rasul. Jadi al-bayyinah itu
Kalau kita tafsirkan Al-Qur'an bil Qur'an, maka pendapat yang paling kuat apa al-bayyinah di sini? Rasul. Karena Allah mengatakan pada ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Imam Ibnu Katsir menyatakan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini, maka jelaslah Al-Bayyinah ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang turun dan membacakan kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka sering menyebut ciri-ciri Nabi terakhir. Bahkan kan orang Yahudi menanti itu. Dan mereka dalam kitab Taurat itu jelas rinci tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Dan mereka sering cerita. Makanya kenapa Buhairah itu ngerti banget ini bakal jadi Rasul. Ketika Nabi berangkat berniaga ke negeri Syam, umur Nabi waktu itu kurang lebih sekitar 9 atau 11 tahun. Masih remaja, masih kecil. Dibawa sama pamannya, Abu Thalib. Waktu pergi ke sana, dari mana dia tahu tuh Buhairah tahu? Dari jauh dia lihat. Ini di kitab sucinya di Taurat itu bercerita calon nabi itu dari kecil dia jalan kemana-mana diikuti awan. Taurat, semua kisah di Taurat itu. Diikuti awan, bebatuan memberikan salam padanya. Tempat mana dia berteduh, pohon mana dia berteduh, pohonnya merunduk. Ya. Kemudian lahir, ayahnya sudah nggak ada. Makanya ketika dia panggil Abu Thalib, terus dia bilang, anak itu ikut kemari. Mereka bicara bertiga saja. Terus Abu Thalib ditanya, kau siapa? Dia ingin pastikan ini. Dia bilang, kau ini siapanya anak ini? Abu Thalib karena saking sayang sama Nabi bilang apa? Waladi. Dia bilang, anak saya. Kau siapa? Saya bapaknya, kata Abu Thalib. Karena dia sayang sama Nabi, sayang banget sama Nabi. Sampai dia bilang, ini anak saya. Lalu apa kata si rahib Buhairah? Kau bohong. Langsung bilang begitu. Kaget Abu Thalib. Terus dia bilang, tidak mungkin bapaknya anak ini masih hidup. Dari mana dia tahu? Di Taurat. Ayo kau jujur saja. Siapa? Terus kata Abu Thalib, iya dia anak saudaraku. Aku rawat dia dari kecil. Aku saking sayangnya, ini udah anak saya. Nah, betul kan bukan ayah kandung. Terus dia periksa. Di belakang pundaknya Nabi. Ada khatmun nubuwah. Ada stempel kenabian. Dia lihat. Ada. Persis cerita di Taurat. Makanya dia bilang sama Abu Thalib, cepat-cepat bawa pulang nih. Saya khawatir diketahui sama yang lain. Ini anak bakal bawa amrun azim. Perkara besar yang bakal dia bawa. Jadi kisah tentang Nabi terakhir ini sudah dibicarakan di kitab-kitab sebelumnya. Dan mereka sering nyebut ciri-cirinya. Makanya orang-orang Yahudi itu mengatakan, nanti kalau turun kami bersamanya. Orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah dulu. Orang-orang Yasrib, mereka belum masuk Islam waktu itu. Kata orang Yahudi, nanti kalau datang kami ikut Nabi ini dan kami akan perangi kalian. Tapi ternyata malah orang Yasrib yang beriman. Orang Yasrib malah yang beriman. Kaum Khazraj dan kaum Aus. Dalam surat Al-Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah jelaskan juga
Dalam surat Al-Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukminin. Iz ba'atsa fihim rasulan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusihim, ya, di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri, min anfusihim. Ya, Nabi kan dari kalangan manusia juga, bukan malaikat, manusia. Allah utus dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan. Tadi kan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Al-Imam Nabi ini dari kalangan mereka yatlu alaihim ayatihi. Membacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka yang sudah kotor itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kalau dibacakan, itu mensucikan hati. Ada penyakit-penyakit hati, cara sucinya, cara mensucikan apa? Baca Al-Quran. Karena di sini Allah katakan, wa yuzakkihim. Mensucikan hati lewat apa? Al-Quran. Penyakit hasud, dendam, ghibah, takabur, itu disucikan lewat yatlu ayatihi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang baca Al-Qur'an kecuali Allah menurunkan sakinah, kedamaian dan ketenangan dalam dirinya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, Al-Kitab, wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qabl. Jadi hikmah di sini apa? Alkitab wal hikmah. Hikmah di sini apa? Sunnah. Nabi datang ajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Kitab yaitu Al-Quran, hikmah itu apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qabl la fi dhalalim mubin. Dan mereka itu sebelumnya adalah berada pada kesesatan yang nyata. Nyata kesesatannya. Gimana nggak nyata waktu itu mereka nyembahnya berhala, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak praktek-praktek kemusyrikan yang sedang merajalela pada waktu itu. Patung yang berada di sekitar Ka'bah itu jumlahnya kurang lebih 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah pada waktu itu. Nah, dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah juga berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Kembali lagi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Nah, surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka Rasul. Kaum pada waktu itu dalam kondisi buta huruf, Allah utus di tengah-tengah mereka Rasulan. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran wal hikmah, sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada pada kesesatan yang nyata. Berikutnya, fiha kutubun qayyimah. Dan surat Al-Bayyinah disebut juga dengan surat qayyimah, diambil dari firman Allah ini. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, di dalam Al-Quran itu, yang ada lembaran-lembaran yang suci itu, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Berarti apa? Al-Quran itu, isi kandungannya itu menjabarkan juga isi kandungan kitab-kitab sebelumnya. Jadi sebenarnya
redaksi yang ada pada Taurat, Zabur, dan Injil itu. Isinya yang aslinya itu seperti Al-Quran. Dan Al-Quran turun dibawa oleh Nabi terakhir. Al-Quran menyempurnakan seluruh yang ada pada kitab Taurat, pada kitab Zabur, dan pada kitab Injil. Maka dikatakan fiha kutubun qayyimah. Redaksi Al-Quran itu di dalamnya terdapat juga isi-isi kandungan yang ada pada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Lurus deh. Qayyimah itu lurus. Dalam Al-Quran banyak ketetapan. Maka dikatakan fiha kutub. Apa itu kutub? Berasal dari kataba yang artinya menetapkan. Ada ketetapan yang lurus. Kita sering dengar redaksi kutiba alaikumus syiyam. Ditetapkan atas kalian untuk berpuasa. Kemudian fiha kutubun qayyimah bisa juga bermakna kitab yang artinya buku. Jadi kutubun qayyimah bisa berarti ketetapan yang lurus yang tidak bengkok. Kutubun qayyimah juga bisa berarti kitab-kitab yang lurus, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Ya. Qayyimah yang berarti tegak lurus. Dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada hambanya ala abdihi. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab al-Quran wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang dalam Al-Quran itu tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Jadi bahasanya bahasa yang lurus, tidak bengkok. Bahasanya jelas, ya, tidak bersayap, jelas bahasanya. Berikutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan al-bayyinah, bukti yang nyata itu, dan mereka ketahui ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka terpecah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi sebenarnya ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini kenal Nabi tidak? Kenal. Ahli kitab ini mereka tahu Nabi, kenal Nabi. Tapi setelah Nabi itu datang, ternyata lain di bibir, lain di tindakannya mereka. Mereka mengatakan akan beriman, ternyata Nabi sudah datang, mereka terpecah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, beliau menjelaskan tentang sejarah Ahlul Kitab yang suka berselisih setelah turun Nabi yang mereka harapkan. Mereka berselisih. Sayyid Qutb mengatakan saat Nabi Isa diutus, mereka ngomong sama Nabi Isa apa? Kami pengikut Musa. Kami pengikut Musa, nggak mau iman sama Isa. Setelah Nabi Muhammad muncul, mereka bilang apa? Kami pengikut Isa, tidak mau iman sama Muhammad. Ini kerjaan mereka. Jadi dulu ketika Allah utus Isa al-Masih, mereka bilang apa? Kami ikut Musa. Kami iman sama Musa. Enggak. Isa sama saya Rasul. Nah, Musa. Nabi Muhammad datang, mereka bilang apa? Kami iman sama Isa. Ini kata Sayyid Qutb. Nah, berpecahnya Ahlul Kitab ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Surat Al-Imran ayat 105. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan berselisih, ikhtilaf, setelah datang kejelasan atas mereka. Keterangan yang nyata kepada mereka. Wa ulaika lahum azabun azim. Dan orang-orang seperti itu akan mendapatkan siksa yang berat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Sedangkan nabi yang datang ini perintahnya sederhana. Tidaklah mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu diperintahkan kecuali apa? Liya'budullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin, ikhlas. Hunafa, lurus, hanif. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa inni ja'altu ibadi khulafa'a kullahum. Sesungguhnya aku ini, kata Allah dalam hadis qudsi, menciptakan hamba-hambaku ini awalnya semuanya lurus. Semuanya hanif sebenarnya. Hanya ketika mereka hidup di dunia, mereka jadi bengkok. Mereka jadi hamba Allah yang durhaka melawan. Harusnya mereka ini awalnya hanif semuanya. Hunafa wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Lagi-lagi. Dan itulah agama yang lurus. Perintahnya itu. Jadi syariat sholat itu ada nggak di umat Yahudi? Ada. Di umat Nasrani? Ada. Ada syariatnya. Hanya bisa saja prakteknya, modelnya tidak seperti yang sekarang umat Islam lakukan. Jadi datang Islam ini sebagai agama penyempurna ini disempurnakan prakteknya itu. Seperti tawaf itu. Syariat tawaf sudah ada nggak sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW datang bawa syiar Islam? Sudah ada. Semenjak kapan? Semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah ada syariat tawaf itu. Jadi sholatnya, zakatnya ini syariat yang sudah ada pada nabi-nabi sebelumnya. Maka di sini Allah katakan, tidaklah kalian diperintahkan kecuali apa? Menyembah Allah. Dan menyembahnya dengan ikhlas, tanpa ada kemusyrikan di dalamnya. Hunafa, lurus, menegakkan salat, wa itu zakat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang qayyimah, yang lurus. Berarti apa? Sesungguhnya agama-agama samawi itu satu sebenarnya. Satu. Karena mereka semua nabi-nabinya itu bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan tauhid sama ibadah. Sama. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahli kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, fi nari jahannam, mereka akan berada pada neraka jahannam, khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk ciptaan. Kenapa Allah katakan syarrul bariyah? Karena orang kafir dan orang Yahudi, mereka sudah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi jadi kafir, orang-orang Yahudi jadi kafir kenapa? Karena mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Orang-orang Nasrani menjadi kafir karena mereka mengatakan Isa al-Masih ibnullah. Isa al-Masih anak Allah.
Allah katakan, innal kitab ini yang tadinya tidak kafir, karena mereka punya kitab samawi, tapi jadi kafir. Karena mereka sudah menyimpang. Mereka mengatakan Uzair ibnullah, mereka mengatakan Isa ibnullah. Terakhir, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu ada hamba-hamba Allah yang khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan ayat ini tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah orang-orang yang khairul bariyah, kata beliau. Ayat ini merupakan dalil bahwa iman itu adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan. Menggunakan dalil ayat ini. Itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah orang-orang yang khairul bariyah. Iman itu adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Balasan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah Allah tempatkan di surga Aden yang mengalir di bawahnya jannat tajri min tahtiha al-anhar, surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Sebagaimana mereka di dunia ini ridho sama Allah, maka nanti di hari akhir kata Allah apa? Aku ridho sama kalian sebagaimana dulu kalian di dunia ridho sama. Makanya kenapa para sahabat-sahabat disebut dengan radhiyallahu anhum? Karena mereka ridho sama Allah. Makanya jelek sekali kalau ada orang masih mau menghina sahabat-sahabat Nabi. Menistahkan sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana kita lakukan itu? Sedangkan Allah dalam firman-Nya mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho sama mereka dan mereka ridho sama Allah. Jadi sebagaimana di dunia mereka ridho sama Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka. Zalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu Allah hadirkan buat mereka disebabkan karena mereka takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini mereka hidup dengan menyematkan rasa takut kepada Allah. Takut kalau Allah murka, takut kalau Allah azab. Balasan yang Allah berikan yang tidak ada habis-habis. Kata Imam Ibnu Katsir di akhir firman Allah ini, Allah berikan balasan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, balasan yang tidak ada habis-habis. Sehingga kenikmatan yang mereka rasakan hari ini sama kenikmatan yang mereka rasakan besok. Jadi di surga itu kenikmatan hari ini sama kenikmatan besok berbeda dan naik terus. Itulah nikmat surga yang diberikan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Wallahu a'lam. Semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan dalam surat Al-Baqarah. Allah hadirkan kita dengan di tempat yang indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan keimanan kita dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidup kita berbaur dan bergabung dengan rombongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dunia begitu besar ridhonya kepada Allah sehingga akhirnya di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita semuanya. Sebagaimana firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.